Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak luput kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Bapak Agus Wahyudi, SAI MH yang saya hormati, dan teman-temanku semua kelas Hukum Pidana Islam 1B yang saya cintai dan saya banggakan. Saya di sini Muhammad Rizky Fatoni dari kelompok 2 mewakili teman-temanku, di antaranya Dwiyan Astuti dan Afif Hasan, akan mepresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu mulai dari pengusulan Pancasila, perumusan Pancasila, serta pengesahan Pancasila. Pertama, periode pengusulan Pancasila. Awal pengusulan periode pertama, periode pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi sebuah bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi awal kemerdekaan Indonesia. Awal perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang yang berpenduduk atau bertinggal di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota BPUPKI mencapai 60 orang yang diketuai oleh Dr. Rajima Widioningrat. BPUPKI dilantik oleh Lejen Kumakichi Hurada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta, tepatnya tanggal 29 Mei 1945. Sidang pertama dilaksanakan dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. 2. Periode perumusan Pancasila. Pada akhir persidangan pertama BPUPKI, rumusan dasar negara Indonesia belum ada kesepakatan. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara, dinamakan terdiri dari 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon mukadimah hukum dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta ini merupakan awal naskah pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Jakarta itu terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Periode dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 tidak dapat terpisahkan baik dalam proses perumusan ataupun pengesahannya. Sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 secara kronologis dibagi menjadi 5,
yaitu tanggal 7 September 1944, 29 April 1945, 28 Mei 1945, 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, tanggal 7 September 1944, proses perumusan dan pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dimulai sejak masih dijajah oleh Jepang. Terlihat dalam sidang Badan Penyidik, latar belakang dibentuknya Badan Penyidik Jepang menderita kekalahan, tekanan, dan serangan dari pihak sekutu. Kedua, tanggal 29 April 1945, Gunseikan, gubernur pemerintah bala tentara Jepang di Jawa, membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau biasa disebut dengan BPUPKI. Tugasnya menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik oleh Gunseikai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat. Nomor 4. Sidang BPUPKI pertama 1920. Yang keempat, sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 mempersiapkan Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Yang kelima, periode 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang konsepsi dasar filsafat negara. Dari yang saya jelaskan di atas, saya bisa mengambil kesimpulan, yaitu kesimpulan dari saya adalah proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Rajiman Widioningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhyamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang tersebut Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia, kemudian untuk memberikan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak bisa disebut namanya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun salah kalimat, salah ucap, mohon dimaafkan secara sebesar-besarnya. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.